Silakan direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada hari ini kita berkesempatan untuk belajar mengenai pemeriksaan muskuloskeletal ya dan range of motion. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan mengenai persendian ya. Jadi sendi itu adalah persambungan antar tulang, dua tulang ya. Berdasarkan geraknya, sendi itu ada sendi yang bisa bergerak, ada sendi yang sangat kaku, tidak bisa bergerak ya. Contohnya yang bisa bergerak itu sendi di tangan, kaki, jari jemari. Kemudian kalau yang kaku itu contohnya di tengkorak ya, tidak bisa bergerak lagi itu hubungan antar tulangnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal dan ROM ya. Selanjutnya. Nah, pertama kita akan melakukan sedikit pengayaan mengenai dasar teorinya, kemudian nanti kita akan belajar mengenai prosedurnya ya. Selanjutnya. Nah, jadi anggota-anggota gerak kita ini ada dua ya. Ya, anggota gerak superior itu adalah tangan, lengan. Kemudian anggota gerak inferior, yaitu kaki. Ya. Nah, kelainan-kelainan yang mungkin kita temukan pada pemeriksaan anggota gerak itu, contohnya adalah amelia. Ya. Nah, amelia ini adalah seseorang yang menderita kelainan dari lahir, ya. Jadi merupakan kelainan sudah sejak dari lahir, di mana tidak ditemukan anggota gerak. Jadi anggota geraknya tidak ada, ya, tidak berkembang. Kemudian ada juga yang namanya focomelia, nah ini mirip-mirip dengan amelia. Kemudian ada sindaktili, di mana dia ada kelebihan satu atau dua jari, ya. Kalau polidaktili itu banyak, di jari-jarinya ada lebih, ya. Yang normal itu cuma ada 5, tapi polidaktili itu dia jarinya itu bisa lebih dari 5 dalam satu tangan atau satu jari kaki, ya. Kemudian anggota gerak ini juga penting kita periksa untuk memastikan ada tidaknya fraktur, ya. Mungkin kalian pernah dengar fraktur itu adalah diskontinuitas tulang. Jadi tulangnya itu kehilangan integrasinya, atau bahasa awamnya patah tulang atau retak tulang. Nah, retak juga dinamakan fraktur, ya. Jadi kalau fraktur itu ada yang sifatnya incomplete, ya, frakturnya tidak sempurna, ada yang komplit, ada yang sempurna, frakturnya benar-benar terpisah, jadi tidak ada lagi hubungan antar tulangnya. Ya, kemudian ada dislokasi. Nah, dislokasi ini dari namanya juga bisa kita tebak, ya. Dis itu artinya tidak semestinya, lokasi itu ya tempat. Jadi pergeseran atau berubahnya bentuk persendian, ya. Ya, ini biasanya terjadi di sendi-sendi besar seperti bahu, lengan, ya. Kemudian dislokasi di ankle, ya. Nah, itu terjadi keluarnya tulang dari persendian, ya. Kemudian hemangioma. Hemangioma ini adalah kelainan di mana ditemukan pembesaran dari pembuluh darah, ya. Jadi pembuluh darahnya membesar, tapi ini bersifat bukan seperti ini, ya, bukan seperti varises. Kalau hemangioma ini dia lebih ke arterinya, ya. Kalau dia vena, dia bisa berupa varises. Kemudian limfangioma. Nah, ini kelainan pembesaran kelenjar limfe, ya. Kemudian bisa ditemukan fistula, ya. Fistula, arteriovena, dan neurofibromatosis. Nah, neurofibromatosis ini adalah kelainan tumor jinak pada jaringan saraf, ya. Jadi
akan timbul benjolan-benjolan di anggota geraknya ya, terutama ya. Ini kalian bisa cari ini di Google neurofibromatosis itu bagaimana ininya, gambarnya ya. Nah, kemudian pada anggota gerak juga dapat kita temukan yang namanya hipoksia kronik ya. Hipoksia kronik ini adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami kekurangan oksigen secara bertahun-tahun ya, jadi lebih dari 6 bulan. Nah, yang bisa kita temukan mungkin pada anggota geraknya itu di tangan itu adanya clubbing finger namanya. Jadi ujung dari jarinya itu berbentuk seperti penabuh drum. Pernah lihat ya, stick drum itu? Nah, itu ujungnya kan ada buletan. Nah, itu yang namanya clubbing finger. Jadi itu adalah tanda dari suatu hipoksia kronis. Dia akan menyebabkan ujung kukunya, ujung jarinya itu berbentuk seperti penabuh drum, stick drum itu, yang bentol itu ya. Nah, kemudian penyakit hati kronis ini juga bisa kita temukan ya pada pemeriksaan anggota gerak ya, misalkan adanya edema ya. Nah, kemudian penyakit endokarditis ini juga bisa kita temukan pada anggota geraknya ada kelainan, nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian nyeri tekan pada anggota gerak yang disebabkan oleh trauma dan infeksi. Jadi nyeri tekan pada kaki, tangan ya, itu bisa disebabkan dua ini. Bisa disebabkan oleh trauma, baik benda tumpul, benda tajam, atau trauma karena terjatuh ya, ataupun ada infeksi, selulitis. Jadi infeksi pada ujung kuku ya, kemudian ada juga infeksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang anaerob seperti selulitis. Nah, ini bisa menyebabkan nyeri pada anggota gerak. Ya, yang umumnya itu ditemukan pada ujung kuku kaki ya, sering ditemukan tinea unguinum ya. Nah, itu jamur, kemudian juga bisa ujung kakinya bengkak ya pada daerah jempol, kuku di daerah jempolnya itu ya. Nah, itu sering juga kita temukan. Kemudian gangren dan nekrosis. Nah, ini gangren ini adalah kematian jaringan. Jadi jaringannya itu mati. Jadi warna ujung-ujung kaki atau ujung-ujung tangannya itu hitam. Nah, ini bisa ditemukan kalau gangren itu membusuk ya. Nah, saya salah tadi. Gangren itu membusuk atau dia ya membusuk lah. Kalau nekrosis, nah ini yang menghitam ya. Yang hitam itu nekrosis. Kalau gangren dia masih hidup ya, masih hidup sedikit ya. Tapi kalau sudah nekrosis dia sudah mati jaringannya. Jadi jaringan kaki-kaki, ujung-ujung kaki atau ujung tangannya itu hitam. Ya. Nah, gangren ini ditemukan pada penderita diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Jadi pada penderita diabetes mellitus, kalau dia luka pada ujung jari atau ujung tangan, lukanya sembuhnya kan bisa segera yang dari tangan penderita ini dia halo, bisa mendengar suara saya? Bisa ya. Nah, kemudian oke. Selanjutnya kita ulang lagi yang penyakit Berger tadi, ini pada ujung-ujung kaki dan tangannya menghitam ya. Nah, ini terjadi kematian ya, kematian ujung-ujung tubuh dari pasien tersebut. Biasanya pada perokok ini ditemukan Berger, penyakit Berger ya. Nah, kemudian gangren dan nekrosis ini juga bisa disebabkan oleh yang namanya trombosis vena ya, atau DPT, deep vein thrombosis. Nah, jadi terjadi sumbatan pada pembuluh darahnya, kemudian dia akan menyebabkan kematian pada ujung-ujung ya, ujung-ujung badannya. Gangren dan nekrosis juga bisa terjadi pada frostbite. Pernah dengar frostbite? Nah, jadi orang yang kena suhu ekstrim, suhu yang sangat dingin, misalkan mendaki gunung ya atau di daerah yang bersalju, nah dia mengalami serangan frostbite. Jadi suhunya sangat
dingin, akibatnya pembuluh darahnya mengalami konstriksi yang sangat hebat, ujung-ujungnya itu tidak dialiri darah, nah sehingga dia akan nekrosis, membusuk dan akan mati ujung-ujung dari ekstremitasnya. Kemudian kelainan bentuk tulang dan posisi kaki ya. Nah, ini biasanya ditemukan bawaan ya, jadi kongenital dia ya. Ada yang pes planus, yang kakinya itu dia rata ya, ada pes pagus gitu ya. Nah, macam-macam itu. Nah, kemudian ada kelainan persarapan seperti drop foot ya. Drop foot ini dia kelumpuhan otot tibialis anterior ya. Yang dipersarapi oleh nervus tibialis anterior ya, jalannya. Ya, jadi karena ada kematian, ada kelemahan saraf motorik di tibialis anterior, maka dia akan menyeret kakinya waktu berjalan. Karena untuk mengangkat ujung kaki waktu kita berjalan itu diperlukan persarapan tibialis anterior. Ya. Kemudian scissor gait. Scissor gait ini adalah cara berjalan dia seperti gunting kakinya. Jadi berselang-seling dia jalannya. Ya, kemudian ataksia. Nah, ini kelainan. Kalau ataksia ini kelainan dari susunan saraf pusat. Ya. Selanjutnya, next. Ya. Ini hal yang penting dilakukan dalam pemeriksaan anggota gerak. Yang pertama adalah kita melakukan inspeksi. Kita melihat di anggota gerak tersebut dibandingkan antara kiri dan kanan. Ya, tangan kiri dibandingkan dengan tangan kanan, kaki kiri dibandingkan dengan kaki kanan. Kita lihat adakah bentuk yang tidak simetris, jadi tidak sama antara bentuk tangan kiri dan tangan kanannya. Misalkan ada yang bengkok, ada yang tidak sama gitu ya, ada benjolan. Nah, itu diperhatikan, dilihat dulu apakah dia sama antara tangan kiri dengan tangan kanan, kemudian kaki kiri dengan kaki kanan. Nah, lihat simetrisitasnya. Kemudian yang kedua, lihat alignment-nya. Jadi lurus atau tidak tangannya itu. Ya, kelurusan sumbunya itu, ya. Jadi bengkok ya, karena kelurusan dari tulang ya. Nah, kemudian perhatikan juga ada tidak deformitas tulang, ya, yang kelainan bentuk tulang. Tadi ada pes pagus, pes planus, ya, ada yang macam-macam ya. Nah, kemudian setelah kita inspeksi, kemudian kita palpasi di sekitar kelainan tersebut. Lihat apakah ada perubahan warna kulit, ya, ada tidak perubahan warna kulit, atau kulitnya terjadi perlukaan atau robekan. Misalkan pada fraktur terbuka, di mana bagian tulang itu keluar dari kulit ya, menembus kulit sehingga dia akan menyebabkan luka tusukan dari dalam itu ya, namanya fraktur terbuka ya. Nah, kemudian lihat juga nodul atrofi otot. Ada tidak atrofi otot? Jadi atrofi otot ini adalah otot yang mengecil karena tidak dipakai. Ini bisa terjadi pada orang yang mengalami stroke. Ya, stroke itu kelumpuhan anggota badan yang setengah ya, jadi bersebelahan ya. Nah, jadi cuma sebelah dia yang mengalami kelumpuhan. Misalkan dia stroke, lesinya ada di otak sebelah kanan, maka bagian tubuh yang mengalami kelemahan itu bagian tubuh kiri. Jadi tangan kiri dan kaki kirinya mengalami kelemahan, lumpuh. Nah, sedangkan bagian kanannya tidak. Nah, maka anggota badan yang tidak digunakan untuk bergerak dia akan mengecil atau yang dikasih nama atrofi ya, sehingga dia itu ototnya lebih kecil dan lebih lebih kecil masanya, sehingga kalau dibandingkan dengan kiri dan kanan dia tidak simetris karena ototnya mengecil. Nah, kemudian adanya krepitasi. Nah, krepitasi ini adalah tanda-tanda adanya fraktur. Jadi pada tulang kalau kita temukan krepitasi itu adalah tanda terjadinya fraktur atau patah tulang ya. Nah, krepitasi ini seperti kalian menekan daun kering, nanti cari di rumah daun kering ya, daun yang udah kering, kalian tekan dengan jari kalian, maka dia akan bunyi krek gitu ya.
Nah, itu bunyinya itu karena dia ada diskontinuitas tulang yang saling bergesekan, sehingga dia akan menyebabkan bunyi kertek-kertek seperti itu ya. Jadi seperti daun kering yang sudah kering itu kalian tekan, maka bunyinya akan bunyi krek gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita untuk setiap sendi kita nilai ROM-nya atau range of motion. Nah, masing-masing sendi ini dia punya masing-masing ukuran range of motion. Misalkan sendi siku. Sendi siku itu range of motion-nya waktu dia ekstensi dia 180 derajat. Nah, ya. Jadi waktu kita ekstensi, kita meluruskan sendi siku kita, itu harus lurus tangannya 180 derajat. Nah, kalau dia tidak bisa meluruskan sendi sikunya, jadi cuma bisa menekuk gitu ya, jadi 135 derajat saja, oh berarti itu ada keterbatasan sendi, keterbatasan gerak sendi. Nah ini bisa terjadi dia namanya dislokasi ya, atau kekakuan sendi ya, atau penyakit sendi lainnya. Nah kemudian ada juga yang ROM yang dia fleksi. Ya, ROM fleksinya juga ada. ROM fleksi pada sendi siku dia ya hampir 15 derajat sampai ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian manuver setiap sendi ya, manuver setiap sendi. Jadi setiap sendi itu bisa melakukan gerakan yang namanya fleksi, membentuk sudut, ekstensi atau dia meluruskan sudut, atau abduksi ya, menjauhi. Abduksi itu menjauhi sumbu gerak, atau adduksi dia mendekati nanti pada ini ya, pada jari nanti kita jelaskan. Nah ini dilakukan semua ya. Nah kemudian kita nilai ada tidak tanda-tanda inflamasi. Inflamasi itu peradangan, tandanya itu bengkak ya, jadi ada pembengkakan pada daerah tersebut membesar. Kemudian terasa panas atau hangat waktu kita palpasi. Kemudian nyeri waktu digerakkan atau tidak digerakkan, nyeri ya sama. Jadi nyeri inflamasi itu digerakkan mau nggak digerakkan itu sama ya. Kemudian nyeri tekan, kita tekan bagian sendinya apakah ada nyeri atau tidak. Nah bedanya nyeri inflamasi dengan nyeri trauma ya. Kalau nyeri trauma itu pas ditekan sakit, tapi kalau inflamasi mau digerakkan mau ditekan dia tetap sakit ya. Jadi waktu didiamkan dia juga sakit. Kemudian ada tidak kemerahan pada sendi tersebut. Selanjutnya. Nah, ini memeriksa ROM atau range of motion. Jadi ROM itu adalah pemeriksaan dengan melakukan pengukuran luas gerakan sendi ya, yang terjadi dari kontraksi dan pergerakan otot. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui dan mempertahankan fleksibilitas dari kekuatan otot dan juga untuk mencegah kontraktur dan kekakuan pada sendi. Contohnya pada orang-orang yang mengalami stroke atau kelumpuhan itu ya, kalau tidak digerakkan, maka sendinya itu akan kehilangan elastisitasnya atau akan kaku dia, menjadi dia kontraktur. Ya, misalkan orang yang patah tangannya gitu ya, kemudian dilakukan gips dia selama 2 bulan. Nah, apabila tidak dilatih-latih, tidak digerak-gerakkan jari jemarinya, maka dia akan kontraktur, akan mengalami kekakuan sendinya walaupun sifatnya sementara ya, bisa dia disembuhkan, bisa dia dikembalikan lagi keluasan gerak sendinya. Nah, tetapi pada orang yang sudah sangat lama dibiarkan tidak bergerak, bisa-bisa itu menyebabkan kontraktur yang permanen. Ya, makanya sebelum dia kontraktur permanen harus kita gerak-gerakkan sendinya. Selanjutnya. Nah, ROM itu ada 2 ya. Ada ROM pasif, ada ROM aktif. Kalau pasif itu yang menggerakkan adalah pemeriksanya. Jadi pemeriksanya yang menggerakkan sendi-sendi pasien tersebut. Kalau ROM aktif, nah dia itu yang menggerakkan pasien itu sendiri, ya. Nah, gerak ROM pasif ini dilakukan pada penderita atau pasien yang kekuatan ototnya cuma 50%. Jadi dia tidak bisa menggerakkan sendiri otot-ototnya. Misalkan pada orang yang lumpuh gitu ya. Nah, ini dia tidak bisa menggerakkan otot-ototnya sendiri. Jadi dia harus dibantu oleh pemeriksa. Nah, dia akan menggerakkan pasif ya. Jadi dibantu. Nah, sendi yang digerakkan adalah seluruh persendian tubuh atau hanya pada ekstremitas yang terganggu untuk pasien yang tidak mampu melaksanakannya secara mandiri.
Nah, contohnya itu sendi leher ya, bisa fleksi, dia menekuk atau ekstensi, menengadah ya. Kemudian bahu tangan kanan dan kiri, bahu itu ya, digerakkan rompasifnya itu ya. Bisa dia abduksi, bisa dia aduksi. Siku juga fleksi, bisa ekstensi. Kemudian pergelangan tangan, jari-jari tangan, pinggul dan lutut, pergelangan kaki dan jari kaki. Nah, ini ada 9, ada 8 ya, ada 8 tempat yang harus kita ini lakukan pergerakan pemeriksaan rom pasif. Selanjutnya. Nah, kalau rem aktif ini untuk pasien yang bisa menggerakkan secara mandiri sendinya. Jadi kira-kira 75% kekuatan ototnya. Jadi kekuatan otot 75% itu dia bisa menggerakkan ekstremitasnya, tetapi kalau kita tahan dengan tahanan yang kuat, dia tidak bisa melawan tahanan kita. Ya, tapi untuk mengangkat tangannya sendiri bisa. Tapi kalau kita kasih tahanan dengan kuat, dia tidak bisa melawan. Nah, itu namanya kekuatannya 75%. Ya. Nah, sendi yang digerakkan tadi bukan hanya 8 tadi, tapi seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki dan dilakukan oleh pasien sendiri menggerakkannya. Jadi dari leher, kemudian bahu, lengan, kemudian sendi pergelangan tangan, sendi jari-jari, panggul, sendi lutut, pergelangan kaki dan jari-jari kaki ya. Selanjutnya. Nah, ini nilai normal dari ROM tadi ya. Kalian harus hafal ini. Pada daerah leher untuk fleksi leher itu 45 derajat. Jadi seseorang itu normalnya dia bisa menekuk lehernya 45 derajat. Kemudian ekstensi juga bisa menengadahkan lehernya 45 derajat. Nah, ini diukur dengan menggunakan alat yang namanya goniometer ya. Goniometer atau jangka ya. Nah, itu dia ada ininya, ada sudut-sudutnya. Jadi ini bisa kita gunakan dengan menggunakan ini juga penggaris yang punya busurnya ya. Ada derajatnya, ini juga bisa kita ukur. Jadi leher itu fleksi 45 derajat, ekstensi 45 derajat, kemudian dia fleksi ke samping, lateral kiri dan kanan 45 derajat, dan rotasi. Nah, leher itu harus bisa berotasi sejauh 60 derajat. Nah, kalau dia misalkan ada kelainan pada lehernya, misalkan torticollis namanya. Nah, torticollis ini kaku sendi leher. Ya, kata orang umum salah bantal, gitu. Pernah dengar ya? Nah, dia jadi tiba-tiba kaku pada lehernya. Waktu digerakkan sakit. Nah, ini bisa terjadi berkurangnya gerakan sendi. Ya, pada leher juga bisa terjadi juga yang namanya kaku kuduk. Ya, kaku kuduk ini penyakit tanda-tanda meningitis. Jadi ada peradangan pada selaput otaknya, ya, meningen. Nah, ini menyebabkan dia kaku kuduk. Jadi lehernya itu tidak bisa difleksikan, ya. Nah, ini disebabkan oleh gangguan meningen. Kemudian torakolumbal, ya. Jadi di torakolumbal ini fleksi dari ini sendi-sendi antara dada dengan pinggang itu fleksi 80 derajat. Ya, orang itu bisa ruku itu 80 derajat fleksinya. Nah, kalau dia tidak bisa ruku sempurna, ya, misalkan rukunya cuma 60 derajat atau 50 derajat atau 70 derajat, jadi dia tidak bisa ruku sempurna seperti orang sholat. Nah, itu berarti ada gangguan pada sendi-sendi di tulang belakang dada dan tulang belakang di daerah pinggang, lumbal. Torakik dan lumbal, ya. Nah, kemudian torakik lumbal ini selain bisa fleksi, bisa ekstensi. Dia bisa meluruskan punggungnya 20 sampai 30 derajat. Lateral fleksi bisa 35 derajat, rotasi bisa 45 derajat. Nah, ini semua diukur, ya. Kemudian sendi bahu ya bisa fleksi 180 derajat, ya. Sendi bahu. Kemudian sendi siku, ya. Kemudian sendi ibu jari, jari-jari, ya, kemudian sendi-sendi di kaki itu ada di sendi pinggul, ya, fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi dan eksorotasi banyak, ya. Nah, jadi ini setiap sendi ini dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi kalau biar kalian tidak terlewat, biar kalian melakukan semua, jadi harus diingat dilakukan itu dari atas ke bawah.
Ya, dari leher turun ke ini apa namanya? Dada dan pinggang, kemudian ke ekstremitas atas dari bahu, ya, kemudian siku, ya, kemudian pergelangan tangan, baru jari-jari dan ibu jari. Jadi dari atas ke bawah. Nah, setelah kamu lakukan, baru yang kanan dulu, baru yang kiri dulu diperiksa, ya. Jadi kalau mau meriksa, misalkan leher, kalian suruh dia fleksi ke kanan dulu. Nah, setelah dia bisa, baru fleksi ke kiri. Ditekuk ke kiri lehernya. Jangan sampai bagian kiri nggak diperiksa. Ya, begitu juga tangan. Bahu kanan dulu diperiksa, setelah selesai bahu kanan, langsung periksa bahu kiri. Biar kalian tidak terlewat. Nah, takutnya kalian ada yang terlewat kalau dia tidak urutan. Jadi urutannya itu dari atas ke bawah, dan dari kanan baru ke kiri. Ya, Nabi Muhammad juga kalau dia melakukan sesuatu yang baik, ya, yu'jibihut tayamunu fi tanaulihi wa tarajjuluhi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Jadi Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu itu selalu dari sebelah kanan. Mau dia itu bersisir, memakai pakaian, memakai sendal, itu yang kanan dulu. Nah, begitu juga kita meriksa ini. Periksa dulu bagian kanan, baru periksa bagian kiri. Ya. Selanjutnya. Nah, ini namanya tadi ya, goniometri. Jadi bentuknya itu seperti penggaris yang ada busurnya, ya. Nah, ini kalian taruh di titik ininya, titik pergerakan sendinya, ya. Jadi kalau misalkan kalian mengukur pergerakan bahu, berarti ditaruh di ini samping bahu, ya, di daerah deltoid, ya, daerah deltoid. Nah, waktu dia melakukan abduksi, aduksi, nah itu diukur sampai berapa banyak dia sendi yang dia bisa lakukan, ya. Nah, normalnya semua orang bisa melakukan pergerakan sendi seperti yang ada dalam tabel tadi. Ya, sendi leher itu ada yang 60 derajat, ada 45 derajat. Nah, kalau dia kurang dari situ berarti ada keterbatasan gerakan sendi. Ya. Nah, ini yang kita laporkan, yang kita catat, adanya keterbatasan gerakan sendi. Ya. Selanjutnya. Nah, cara memakai goniometer ini, satu meletakkan goniometer di aksis, ya, pada aksis gerak sendi. Kemudian tangkai statik goniometer ini sejajar terhadap aksis longitudinal segmen tubuh yang statik, ya. Jadi ada tangkai statiknya dan ada tangkai yang bergerak goniometer itu. Jadi ada dua yang bisa gerak tangkai goniometer itu, penggaris yang statik yang tidak bisa bergerak, kemudian ada penggaris yang dia bisa digerakkan. Nah, yang tidak bisa digerakkan itu diletakkan pada aksis gerak sendi, ya, sejajar. Nah, sedangkan yang bergerak itu sejajar dengan aksis longitudinalnya. Kemudian setelah didapatkan, baru baca berapa derajat gerakan sendinya itu yang maksimal yang diukur sampai gerakan maksimal, ya, diukur secara pasif maupun aktif, ya. Selanjutnya. Prosedur, ya. Selanjutnya. Nah, ini pemeriksaan sendi bahu, ya. Jadi yang diperiksa sendi bahu ini kita lihat dulu apakah ada deformitas, ya. Jadi bahu kiri dan bahu kanan itu sejajar atau tidak gitu. Sama nggak bentuknya? Ya, kalau misalkan ada dia pernah jatuh atau kecelakaan, ya, menyebabkan bentuk sendi kiri dan sendi kanannya itu tidak sama. Nah, itu bisa terjadi fraktur, ya, baik yang fraktur yang lama maupun fraktur yang baru. Kemudian pembengkakan ada atau tidak, ya. Kemudian atrofi otot atau fasikulasi. Atrofi otot itu ototnya mengecil, ya, dibandingkan antara kiri dan kanan ada salah satu otot yang mengecil. Biasanya yang mengecil itu pada bagian yang lemah atau yang mengalami kelumpuhan. Nah, kalau fasikulasi itu adanya kedutan-kedutan pada otot. Jadi ototnya berkedut-kedut seperti itu, ya. Nah, itu adanya kelainan saraf biasanya. Nah, jika ada riwayat nyeri bahu, minta pasien untuk menunjukkan lokasi nyerinya. Jadi ditanya dulu, Bapak dulu pernah merasakan nyeri bahu nggak? Bahu kanan atau bahu kiri? Nyerinya di depan atau di belakang atau di atas gitu, ya. Nah, kemudian baru periksa ROM-nya. Jadi pasien diminta menempatkan tangan pada pemeriksa menempatkan tangan pada bahu pasien. Jadi pemeriksa menempatkan tangannya pada bahu pasien. Kemudian
Setelah diletakkan tangan pada bahu pasien, minta pasien mengangkat lengan 90 derajat dengan telapak tangan menghadap ke atas, ya. Jadi seperti kalian meminta ini, ya, tangannya dibuka, ya, posisi seperti posisi anatomi, ya, tangannya dibuka ke atas, ininya apa namanya? eh, Permukaan tangannya itu dibuka ke atas, kemudian kita angkat lengannya, ya. Telapak tangannya menghadap ke atas. Angkat lengan 90 derajat. Jadi diluruskan, ya. Nah, kemudian setelah dia bisa lurus, kalau dia bisa lurus berarti normal. Tapi kalau dia tidak bisa lurus 90 derajat berarti ada keterbatasan gerak sendi, ya. Misalkan pernah jatuh atau dia ada fraktur atau ada dislokasi, dia tidak bisa melakukan hal ini. Kemudian angkat lengan pada posisi vertikal di atas kepala. Jadi setelah dia tangannya ke depan 90 derajat, diangkat lurus kepala. Nah, telapak tangan saling berhadapan. Ya, telapak tangannya saling berhadapan. Nah, jadi seperti itu. Jadi lurus ke atas sampai 180 derajat. Selanjutnya. Nah, iya seperti itu, ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ke depan dulu, dibuka dulu ya ke samping, kemudian dihadapkan ke depan, baru ke atas seperti di gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, orang yang sehat, yang normal, yang tidak ada gangguan pada sendi bahu bisa melakukan ini. Nah, tapi pada orang-orang yang mengalami kelumpuhan pada salah satu lengan ya, atau dia jatuh, ada dislokasi atau ada fraktur pada lengannya, pada bahunya dia tidak bisa melakukan hal ini. Ya, jadi dinilai ya, kalau dia bisa melakukan ini berarti normal. Mengerti ya? Selanjutnya. Nah, setelah bahu, ya, ingat dia dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, setelah kita memeriksa sendi bahu, kita akan memeriksa sendi siku. Sendi siku itu yang menghubungkan antara lengan atas dengan lengan bawah, ya. Nah, lengan pasien itu ditopang dengan tangan pemeriksa sehingga sikunya menjadi fleksi, ya, jadi ditopang ya. Nah, kemudian kita lihat dulu bagian medial dan lateral dari epikondylus dan olecranon. Jadi ujung siku itu diperhatikan, ya. Ada tidak dia ini? Coba kalian pegang siku kalian itu, ya. Ada tulang yang menonjol kan? Nah, itu adanya epikondylus dan olecranon. Nah, tonjolannya seperti itu enggak? Seperti yang kalian punya atau tidak? Kalau tonjolannya kurang satu, ya, berarti dia ada ini dislokasi, ya. Nah, kemudian inspeksi dilihat kontur atau bentuk dari sikunya. Kemudian permukaan ekstensor dari ulna dan catat ada nodul atau pembengkakan atau tidak. Ya, kalau ada dia pernah jatuh atau dia fraktur itu ada pembengkakan biasanya ya di daerah situ ya, atau ada radang sendi juga bisa terasa hangat terus panas di ini ya, kalian raba. Ya, selanjutnya di palpasi daerah olecranon tadi ada tidak nyeri tekan ya, jadi ujung-ujung tulang yang di siku itu kalian tekan, tanya apakah ada nyeri tekan. Nah, jika dia ada dislokasi, jadi olecranonnya tidak ujung sikunya itu bisa bergeser, ya, bisa dia itu bergeser ke bawah. Nah, itu namanya dislokasi pada orang yang terjatuh seperti itu ya. Kemudian palpasi dari groove antara groove ini lekukan ya, antara epikondylus dengan olecranon. Nah, lekukan itu antara dua epikondylus dan olecranon itu diraba. Adakah nyeri, pembengkakan dan penebalan? Ada atau tidak di situ? Ya. Nah, ini pada orang yang kena penyakit kusta ini biasanya ada penebalan ini saraf di sini ya. Tebal jadi penebalan saraf dia situ. Selanjutnya. Nah, setelah siku baru tadi kan siku kita inspeksi palpasi, jadi di inspeksi itu dilihat, palpasi itu diraba. Nah, kemudian baru pemeriksaan ROM tadi ya. Pada orang-orang yang bisa menggerakkan sendiri badannya, maka ROM-nya itu dinamakan pemeriksaan ROM aktif ya, dia sendiri. Tapi kalau tidak bisa menggerakkan, kita lakukan secara pasif dibantu oleh pemeriksa. Ya, pemeriksaan ROM siku mencakup gerakan fleksi. Jadi fleksi itu adalah menekuk siku ya. Jadi coba tekuk sikunya, coba tekuk sikunya. Nah, seperti itu. Itu fleksi ya. Nah, kemudian ekstensi. Coba diluruskan sikunya. Nah, itu ya. Bisa nggak dia segitu, sejauh itu ya, 180 derajat. Kemudian pronasi. Pronasi itu adalah telapak tangan menghadap ke bawah. Nah, iya seperti itu. Itu pronasi.
Kalau supinasi, telapak tangannya dihadapkan ke atas. Nah, tapi posisinya lurus, tangannya lurus. Tangan lurus, ya telapak tangan dihadapkan ke atas. Itu supinasi. Kalau pronasi dibalik lagi tangannya. Nah, itu pronasi. Supinasi coba. Supinasi balik tangan, telapak tangan ada di atas. Nah, seperti itu. Nah, ini normalnya bisa melakukan semua, ya. Jadi pada siku yang normal yang tidak ada nyeri, tidak ada peradangan, tidak ada dislokasi, bisa dia melakukan fleksi, ekstensi, pronasi, dan supinasi lengan bawah. Nah, kemudian pada pemeriksaan dengan pronasi dan supinasi sebelumnya minta pasien untuk memposisikan lengannya fleksi pada siku, ya. Nah, jadi ditekuk sedikit, ya. Pada pemeriksaan pronasi dan supinasi ditekuk sedikit. Jadi jangan terlalu lurus seperti tadi, ya, diteguk sedikit bagusnya. Selanjutnya. Nah, ini tadi pemeriksaan romsiku tadi, ya. Ini dipalpasi, ditekan apakah ada nyeri atau tidak pada sikunya. Pada bahu juga dilakukan seperti ini, sama. Jadi setiap sendi itu dilakukan palpasi. Ada tidak nyeri tekan. Normalnya tidak ada nyeri, kalian pencet itu tidak merasa nyeri pasien. Tapi kalau dipencet, ya, ada rasa nyeri atau ditekan, ada krepitasi, bunyi kertek-kertek. Nah, itu berarti tandanya ada fraktur pada daerah situ. Ya. Selanjutnya, pemeriksaan pergelangan tangan dan jari tangan. Nah, ya, ini pergelangan tangan dan jari tangan. Ini dilihat daerah palmar dan dorsal. Palmar itu daerah telapak tangan. Itu namanya palmar. Ya. Kalau dorsal itu punggung tangan. Ya, punggung tangan kalian itu namanya dorsal. Nah, dilihat itu ada tidak dia deformitas, pembengkakan, angulasi. Angulasi itu dia bengkok, ya, jari-jarinya. Jadi tidak lurus, disebut angulasi. Kemudian palpasi daerah pergelangan tangan pada bagian distal radius dan ulna. Ya, jadi distal radius dan ulna itu adalah di jempol kalian itu radius, ya, nah, di jempol kalian naik ke atas, ya, yang di pergelangan tangan. Nah, itu namanya distal dari radius. Kalau distal ulna, pergelangan tangan kalian yang diarah ke kelingking. Nah, itu dilakukan palpasi, ditekan di situ. Ya, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian perhatikan ada pembengkakan atau tidak, buginess atau rasa nyeri. Ya, jadi rasa nyeri ada atau tidak. Kemudian palpasi daerah jari tangan pada daerah pip, ya, persendian, interpalang. Ya, jadi persendian di daerah antara sendi-sendi jari. Ya. Kemudian perhatikan terdapat rasa nyeri atau tidak, pembengkakan atau tidak, pembesaran atau tidak, ya. Jika ditemukan nodul berarti tanda adanya osteoartritis. Nah, osteoartritis ini biasanya ada pembengkakan pada sendinya. Sendinya akan terasa ada benjolan pada sendinya. Nah, itu tandanya osteoartritis. Nah, pada orang yang mengalami rheumatoid arthritis, sendi-sendi jarinya akan mengalami deformitas, ya. Kalian mungkin punya nenek atau punya buyut gitu ya, orang yang sudah tua, kalian perhatikan jarinya itu, ada jarinya yang bengkok-bengkok itu, ya. Nah, itu karena rheumatoid arthritis, ya. Jadi jari-jarinya mengalami deformitas. Selanjutnya, nah, ini cara palpasi pergelangan tangan, ya. Yang gambar sebelah kiri itu mempalpasi pip tadi, ya. Persendian di antara jari-jari itu ditekan-tekan, ada tidak nodul, ya, ada tidak benjolan, ya. Nah, kemudian pergelangan tangan, ya. Nah, yang sebelah nomor 3 dari kiri itu yang tadi, yang bagian distal dari radius, ya. Distal radius, kemudian yang sebelah kelingkingnya ulna, ya. Nah, itu kemudian yang paling kanan itu adalah mempalpasi tulang-tulang karpalia atau pergelangan tangan, tulang-tulang telapak tangan. Nah, itu dipalpasi ada atau tidak. Nah, ini orang-orang yang misalkan terjatuh dari motor, ya, atau dia memukul benda keras, ya, ada namanya fraktur boxer, ya, namanya. Nah, di sini dia sering patah di gambar nomor 4 itu, ya, yang gambar paling kanan. Nah, di tulang-tulang pergelangan tangannya itu sering patah itu pada orang-orang yang melakukan kekerasan dengan tangan, misalkan
dia meninju dinding ya, atau dia terjatuh dari motor, nah itu biasanya patah di situ. Selanjutnya, kemudian lakukan pemeriksaan ROM, range of motion dari pergelangan tangan ya. Fleksi itu artinya membentuk sudut. Jadi tempatkan lengan bawah pasien di atas meja. Jadi lengan bawahnya di atas meja, kemudian pemeriksa memegang siku pasien ya. Nah, kita jadi megang sikunya, lengan bawah pasien itu ditaruh di atas meja. Kemudian posisikan pergelangan tangan pasien pada posisi ekstensi. Pergelangan tangannya ekstensi, jadi dia meluruskan ya. Dan jari-jari pemeriksa pada telapak tangan pasien ya, jadi ditekan ya, jari-jari pemeriksa menekan sampai dia ekstensi. Kemudian minta pasien untuk memfleksikan pergerakan tangannya melawan gravitasi. Jadi minta pasien melawan balik tekanan kita. Gitu, ya. Kemudian selanjutnya, nah seperti ini, ya. Nah jadi ini kita memegang bahu pasien, lengan siku pasien, lengan bawahnya itu ditaruh di atas meja. Nah kemudian telapak tangan pasien itu diekstensikan seperti itu, ya, ditekuk. Nah kemudian kita tahan. Nah minta pasien untuk meluruskan kembali telapak tangannya itu. Jadi dia menahan tahanan kita, bisa atau tidak, seperti itu, ya. Kalau dia bisa berarti normal, ya. Selanjutnya. Kemudian pemeriksaan ekstensi dari pergelangan tangan, ya. Tempatkan lengan bawah pasien di atas meja sama tadi, juga pemeriksa memegang siku, kemudian posisikan pergelangan tangan pasien pada posisi fleksi dan tempatkan pemeriksa pada punggung tangan pasien. Ini di punggungnya, kebalikan, ya. Kalau tadi kita di telapak tangan menempatkan tangan pemeriksa, ini kita letakkan di punggung pasien, kebalikannya. Minta pasien mengekstensikan pergelangan, jadi melawan gravitasi dia. Harus bisa membalikan ininya, ya, gerakannya, ya. Next. Nah, seperti ini, ya. Nah, minta dia untuk mengekstensikan, ya. Setelah kita tekuk pergelangan tangannya itu, tangan kita menahan, ya. Tangan kita menahan punggung tangan pasien. Nah, pasien disuruh untuk meluruskan kembali pergelangan tangannya. Jadi melawan tekanan dari pemeriksa, ya. Ngerti ya? Ini untuk menguji ekstensi dari lengan pergelangan tangan pasien. Selanjutnya. Kemudian pemeriksaan ROM dan pergelangan tangan ulnar dan radial deviation, ya. Jadi kita memeriksa apakah pasien itu bisa dia menggerakkan tangannya ke arah ulnar, ya, ke arah kelingking dan ke arah radial, ya, ke arah jempol. Jadi posisikan telapak tangan pasien menghadap ke bawah, telapak tangannya menghadap ke bawah, kemudian salah satu tangan pemeriksa memegang pergelangan tangan pasien dan tangan lain menopang telapak tangan pasien. Jadi pergelangan tangannya dipegang sama menopang telapak tangan pasien. Kemudian minta pasien menggerakkan pergelangan tangannya ke arah lateral, ya, ke samping dan ke medial, ke tengah, ya, ke tengah dan ke samping. Selanjutnya. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi dipegang itu, pergelangan tangannya dipegang, telapak tangannya dipegang. Nah, minta ini pasien menggerakkan ke ulnar itu ke arah kelingking, ya. Ke arah kelingking. Jadi ke arah lateral, ke samping. Kemudian kalau radial itu ke arah jempol, berarti ke tengah, ke medial. Nah, ini ditahan, ya. Kalau normal pasien itu bisa melakukan ini. Tidak ada rasa nyeri. Jadi kalau dia normal, dia bisa melakukan hal ini dan tidak merasakan rasa nyeri. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan atau dia merasakan nyeri, selanjutnya. Nah, ini jari-jari tangan, ya. Ada fleksi ibu jari, ya. Jadi kalian membentuk seperti angka, kalian ngasih kode 4 seperti itu. Ya, 4 itu ibu jarinya ditekuk, difleksi.
Nah, kalau ekstensi seperti 5, ya. Nah, tetapi jari-jari yang 4 itu harus dirapatkan, sedangkan jempolnya dia menyendiri sendiri, dia melakukan ekstensi maksimal. Ya. Jadi pertama minta pasien mengepalkan tangannya, ya, mengepalkan tangannya, kemudian memekarkan jari-jarinya, yaitu fleksi dan ekstensi jari. Nah, kalau yang digambar ini khusus untuk ibu jari, fleksi ibu jari dan ekstensi ibu jari. Nah, kalau secara umum semua jari-jari, kalau dia bisa mengepalkan tangannya, berarti dia bisa fleksi jari-jarinya semua. Kemudian kalau dia bisa memekarkan jari-jarinya, ya, berarti dia bisa ekstensi. Tidak ada kelainan pada sendi jari-jari kalau dia bisa mengepal dan memekarkan jari-jarinya. Selanjutnya, abduksi dan aduksi, ya. Kalau abduksi itu dia itu menjauhi sumbu, ya. Kalau aduksi itu mendekati sumbu, ya. Nah, ini minta pasien memekarkan jari-jarinya. Memekarkan jari-jari berarti abduksi, menjauhi sumbu, ya. Nah, sedangkan merapatkan jari-jarinya sampai rapat semua, 5 jarinya sampai jempol juga rapat, ya, itu namanya adduksi, ya. Jadi abduksi memekarkan semua jari-jari, adduksi itu merapatkan semua jari-jari. Nah, kemudian nilai fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi dan oposisi pada ibu jari, ya. Nah, kalau fleksi dia ibu jari bisa menyilang telapak tangan dan menyentuh dasar kelingking. Coba sentuhkan ibu jari kalian dengan kelingking. Coba sentuhkan ibu jari kalian dengan kelingking. Itu ya, itu fleksi. Kalau ekstensi kembalikan ibu jarinya. Nah, itu ekstensi, ya. Kalau abduksi gerakan ibu jari ke arah anterior, ke depan, ke ini. Nah, ya itu. Itu namanya abduksi. Kalau aduksi gerakan kembali ke arah belakang, balik lagi di aduksi. Kalau oposisi gerakan ibu jari menyilang telapak tangan, ibu jari menyentuh setiap ujung jari, kayak kita bertasbih itu loh. Nah, kayak kita bertasbih. Nah, jadi kita tasbih menggunakan tangan, sebagaimana Nabi ya, yu'jibihut tayammum. Nabi itu dia yukidu tasbiha biyaminihi. Nah, Nabi itu bertasbih dengan menggunakan jari-jari tangannya, ya. Jadi nggak pakai biji tasbih kayak gitu Nabi bertasbih, ya. Tapi menggunakan gerakan oposisi seperti ini ya, gerakan ibu jari menyilang telapak tangan, ibu jari menyentuh setiap ujung-ujung jari yang lain. Nah, itu harus bisa semua itu. Menyentuh kelingking, ujung kelingking, ujung jari manis, jari tengah, telunjuk, ya. Itu namanya tes oposisi dari ibu jari. Ya. Selanjutnya. Nah, ini tadi ya, abduksi dan aduksi ini gambarnya ya. Kalau oposisi tadi itu seperti itu, ibu jari bersilangan sehingga dia menyentuh dari ujung-ujung jari lainnya. Ya. Kemudian kalau abduksi dia memekarkan jari-jari, adduksi dia menggenggam, ya, mengepalkan jari-jari. Selanjutnya, nah setelah semua diperiksa, lengan, ya, tangan itu kan dari bahu, kemudian sendi siku, pergelangan tangan, jari-jari tangan dan ibu jari. Lanjut pemeriksaannya di ekstremitas bawah, ya, itu ada di lutut dan ekstremitas bawah, ya. Nah, inspeksi dilakukan pemeriksaan cara berjalan pasien saat masukin ruangan. Ya, jadi disuruh berjalan dulu pasiennya. Perhatikan bentuk lututnya atau apakah terdapat atrofi pada M quadriceps atau tidak. Ya. Nah, kalau kalian bisa berjalan dengan normal berarti lutut kalian nggak sakit. Ya. Jadi normal. Tapi kalau dia berjalan ada satu langkahnya yang dia tertahan, kan kalau orang yang lututnya sakit atau mengalami peradangan pada sendi lutut, dia tidak mau menekan sendi lututnya. Jadi pada saat kita melangkah, ya, waktu kita menekan kaki, nah dia akan mengurangi tekanan tersebut, ya, sehingga dia akan memperpendek langkahnya. Jadi dia langkahnya kayak mau cepat aja waktu dia di kaki yang sakit. Jadi dia tidak mau menahan tubuhnya dengan kaki yang sakit. Ya, makanya dia bentuk berjalannya dia berbeda dengan orang sehat. Ya, perhatikanlah. Jadi orang yang mengalami cedera pada lutut, dia tidak mau menahan dengan lututnya karena sakit, nyeri.
Nah, begitu juga yang ada peradangan pada sendi lututnya, ya. Setelah dilihat, diinspeksi cara dia berjalan, dipalpasi, ya. Minta pasien duduk di tepi bed, kemudian lututnya posisi menekuk, ya. Kemudian dipalpasi atau dipalpasi atau disentuh, ya, atau disentuh atau dilakukan palpasi pada sendi lututnya, ya. Nah, dilihat apakah ada bagian yang membengkak, ya, kemudian apakah ada yang terasa panas pada lututnya atau kemerahan, ya. Nah, perhatikan kemungkinan adanya kelainan, ya, pada daerah lutut. Selanjutnya. Kemudian setelah kita lakukan inspeksi, kita melihat, ya, kemudian palpasi, melakukan perabaan pada lutut, nah baru kita lakukan pemeriksaan range of motion dari lutut, ya, jadi pergerakan sendi lutut. Jadi minta pasien untuk menggerakkan fleksi dan ekstensi lututnya dalam keadaan duduk. Jadi suruh pasiennya duduk, ya, di pinggir bed, di pinggir tempat tidur itu. Nah, kemudian minta dia untuk meluruskan kakinya, ya, jadi itu ekstensi lutut dalam keadaan duduk, ya. Jika diperlukan, minta pasien berjongkok berdiri untuk menilai keseimbangan pasien, ya. Kalau pasiennya sehat, dia bisa jongkok enggak? Kemudian berdiri. Nah, kalau dia dari jongkok bisa berdiri, oh berarti lututnya sehat, ya. Tidak nyeri lututnya. Nah, tapi kalau orang yang nyeri lutut, biasanya dia akan mencari penyangga, ya. Jadi dia pegangan dengan tempat tidur atau pegangan dengan benda lain, sehingga dia bisa dari jongkok berdiri. Jadi mudah saja untuk menilai apakah lututnya itu ada masalah atau tidak, ya. Suruh dia jongkok. Kalau dia bisa dari jongkok dia bisa berdiri, berarti lututnya baik. Tapi kalau dari jongkok dia tidak bisa berdiri dengan sempurna, harus berpegangan, berarti dia ada masalah sama lututnya, ya. Nah, kemudian minta pasien untuk memutar kakinya ke arah medial dan lateral, ya. Jadi diputar kakinya itu, diputar ke dalam dan diputar keluar. Nah, itu untuk menilai rotasi lututnya. Ya, bisa dia memutar ke dalam dan keluar kalau dia sehat, ya. Selanjutnya. Kemudian setelah lutut baru pergelangan kaki dan kaki, ya. Inspeksi daerah pergelangan kaki dan kaki. Perhatikan apakah terdapat deformitas, pembengkakan, nodul atau kalus, ya. Kalus itu seperti kapalan itu, ya. Kalus itu, ya. Daerah kulit yang menebal seperti itu. Kemudian palpasi bagian anterior dari pergelangan kaki, perhatikan ada pembengkakan dan nyeri, ya. Pergelangan kaki ini ada atau tidak dia nyeri, ya. Kemudian palpasi juga di sendi-sendi metatarsofalang. Jadi dengan menekan kaki dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Jadi gunakan ibu jari dan telunjuk untuk menekan sendi-sendi metatarsofalangeanya. Jadi sendi-sendi dari pergelangan kaki, kemudian punggung kaki dan jari-jari kaki, ya, dilakukan palpasi dengan ibu jari dan telunjuk. Selanjutnya. Nah, ini seperti ini, ya. Itu yang pertama itu palpasi pergelangan kaki, ya, ditekan di situ ada tidak nyerinya. Orang normal yang tidak jatuh atau tidak ada peradangan sendi ditekan situ nggak sakit. Tapi pada orang yang habis jatuh, ya, ada dislokasi atau dia ada peradangan pada sendi pergelangan kaki, ya, nah, ditekan itu sakit. Nah, kemudian tekan juga punggung kakinya ditekan. Ada nyeri atau tidak? Ya, normalnya tidak ada nyeri, ya. Tapi kalau ada nyeri berarti ada kelainan. Selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan inspeksi dan palpasi, lanjutkan dengan pemeriksaan ROM. Jadi pergerakan dari pergelangan kaki dan kaki, ya. Kaki kita itu bisa dorsofleksi, jadi menekuk ke arah punggung kaki, ya. Jadi dorsofleksi, ya, menekuk pada punggung kaki. Dan plantar fleksi. Plantar fleksi seperti kita berjinjit itu, ya. Plantar fleksi namanya. Jadi kita meluruskan kaki kita, pergelangan kaki kita ke arah ini, ke arah plantar, ya, ke arah permukaan telapak kaki, ya. Bukan ke arah punggung kaki. Nah, kemudian ROM kaki terdiri dari eversi dan inversi. Kalau eversi itu dia
memutar keluar, ya, bergerak keluar, dan inversi itu bergerak ke dalam dengan cara memegang pergelangan kaki dan tumit pasien. Jadi pergelangan kaki dan tumit dipegang, ya, dengan tangan ini, tangan pemeriksa. Nah, kemudian minta pasien menggerakkan kakinya, ya. Kakinya itu bisa bergerak eversi, dia memutar keluar, atau inversi memutar ke dalam, ya, seperti itu. Selanjutnya, nah seperti ini tadi, memeriksa eversi dan inversi. Kalau eversi dia keluar, ya, diputar. Jadi kita memegang pergelangan kaki dan tumit yang dipegang itu, ya. Nah, kemudian dia mutar keluar kakinya itu, telapak kakinya itu, atau memutar ke dalam. Keluar eversi, ke dalam inversi. Selanjutnya, nah, ini di lembar checklist, nanti kalian yang pertama ada biasa, ya, hubungan dokter pasien, senyum, salam, sapa, perkenalkan diri, kemudian membangun sambung rasa, dan jangan lupa kita meminta inform consent, ya, meminta inform consent kepada pasien. Jadi kita menginformasikan untuk apa kita mau melakukan pemeriksaan ini, dan kita meminta consent atau persetujuan dari pasien, setuju atau tidak dilakukan pemeriksaan, ya. Kemudian ini kayaknya cuma dari bahu saja yang diminta, ya. Jadi dari ekstremitas atas, bukan yang leher tadi nggak diminta sepertinya, ya. Jadi yang diminta pada bahu, ya, kemudian siku, kemudian pergelangan tangan, baru jari-jari tangan. Urutannya jangan lupa pertama inspeksi, dilakukan melihat dulu. Kalian lihat dulu apakah ada deformitas, pembengkakan, atrofi, atau fascikulasi. Nah, setelah diinspeksi baru dipalpasi, ya, baru ditekan, ya, dilakukan perabaan atau penekanan pada sendinya. Ada tidak nyeri tekan, ada tidak panas, ya, ada tidak ini hangat, rasa hangat mungkin di persendiannya. Nah, kalau dia panas atau terasa hangat, lebih hangat daripada yang sebelahnya, berarti peradangan mungkin, ya. Nah, setelah dilakukan inspeksi, kemudian yang kedua palpasi, yang ketiga baru dilakukan pemeriksaan ROM, range of motion. Nah, ini tadi, ini kan di sini ada nih lengkapnya nih, ya. Kalau sendi bahu itu gerakan lengan atas ke arah anterior itu fleksi, normalnya 180 derajat harus bisa. Kalau kurang dari 180 berarti ada gangguan di sendinya. Kemudian ekstensi normalnya 60 derajat. Fleksi horizontal 135, ya. Jadi kita itu bisa menekuk sampai ke belakang itu tangan kita itu sampai 135 derajat, ya. Kemudian abduksi 180 dan aduksi 75, ya. Nah, setelah selesai, yang kanan dulu periksa, baru periksa yang kiri. Jangan lupa, dari atas ke bawah, ya, dari kanan ke kiri, ya. Jadi dilakukan di bahu dulu, bahu kanan. Setelah selesai bahu kanan, baru bahu kiri, biar tidak lewat, ya. Setelah dari bahu, baru periksa siku. Sama, ada inspeksi yang pertama, yang kedua palpasi, yang ketiga baru range of motion. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Jadi pemeriksaan sendi ini dan range of motion ini yang pertama inspeksi dulu, lihat dulu, kemudian dilakukan palpasi, ya, dilakukan perabaan, dan ketiga baru dilakukan pemeriksaan range of motion. Range of motion-nya itu tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa bergerak sendiri, kita gerakkan, namanya pasif. Nah, tapi bisa aktif. Aktif itu kita nyuruh saja pasiennya, pasien melakukan gerakannya sendiri. Nah, yang aktif ini untuk pasien yang tidak mengalami kelemahan, ya. Kemudian setelah siku ke jari tangan. Nah, selesai itu baru ke lutut, ya. Lutut, dan baru dilakukan pemeriksaan di pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Nah, ini yang mesti dilakukan. Kalian harus melakukan ini, ya. Jadi ingat saja prinsipnya. Prinsip pemeriksaannya itu dua, palpasi, dan yang ketiga baru pemeriksaan range of motion-nya. Gitu. Setelah itu kalian hafal prinsipnya, kalian lakukan di masing-masing sendi tadi, ya. Nah, itu saja penjelasan singkat
dengan PM 2018 Ya, silakan. 1126. Ya, Pada silakan, saat Siti. pemeriksaan range of motion itu pasien melakukan gerakan terlebih dahulu, lalu kita memberikan tekanan, atau kita memberikan tekanan dahulu, baru pasien yang melawan tekanan kita, dok. Itu saja, terima kasih. Ya, oke. Jadi coba dilihat tadi, dibalikan ke checklistnya, coba dilihat checklistnya. Nah ini ya, jadi seperti contoh melakukan pemeriksaan ini ya, di sini nih, ulnar dan radial deviasi ya. Jadi kita itu disuruh ini dulu, dia terakhir ya. Jadi sesuai urutan ulnar dan radial deviasi itu, jadi kita melakukan penahanan. Nah itu setelah kita melakukan pemeriksaan aktif dulu ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan ROM aktif dulu. Setelah itu baru diberikan penekanan ya. Karena buat apa kita lakukan penekanan duluan kalau dia ternyata dia nggak bisa bergerak? Ya, bergerak aktif saja tidak bisa, buat apa kita lakukan penekanan? Nah, yang kita lakukan penekanan itu atau diberi tahanan adalah pada pasien yang dia gerakan ototnya atau kekuatannya 75% atau lebih. Jadi dia bisa menggerakkan sendiri dulu, baru kita berikan tekanan. Ya, kalau dia nggak bisa menggerakkan otot atau sendinya sendiri tidak bisa, buat apa kita beri tekanan? Jelas nggak bisa. Ya, jadi kita pastikan dulu pasien itu bisa menggerakkan sendinya secara aktif ya, dia bisa menggerakkan sendiri sendinya, baru kita berikan tekanan pada sendi pasien. Seperti itu. Bagaimana Siti? Baik, terima kasih, dok. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kurang jelas. Nah, ini kalian harus hafalkan ya. Jadi kalian itu bisa hafal setelah kalian melakukan paling tidak 7 kali kalian lakukan. Jadi kalian buat checklist berapa kali kalian lakukan ini. Kalau belum 7 kali kalian lakukan ya nggak hafal lah. Kalian naik sepeda aja kan berapa kali kan jatuh gitu ya. Nggak sekali gayung sepeda langsung bisa, nggak ada ya. Nah, yang namanya ini keterampilan ini semakin sering kita lakukan, semakin ingat. Dan semakin paham kita, semakin smooth, semakin lancar. Ini kan namanya keterampilan. Nah, melalui beberapa penelitian, sudah diteliti, seorang mahasiswa kedokteran itu akan lancar untuk mengulang kembali atau di OSCE setelah dia melakukan paling tidak 7 kali. Setiap keterampilan itu dilakukannya 7 kali latihan. Ya, jadi kalian checklist lah itu. Kalau baru sekali 2 kali mau OSCE ya nggak akan bisa, lupa. Nah, tapi kalau kalian sudah 7 kali latihan ya, 7 kali ya dilatih. Kalau ada keluarga di rumah dengan adiknya diminta jadi ini dulu. Jadi pasien dulu atau dengan ibu atau bapaknya boleh. Sekalian kalian memeriksa ibu bapak kalian ya, atau kalau yang ngekos dengan temannya. Ya, belajar dengan temannya. Ibu bapak kalian pasti senang banget kalian udah bisa meriksa ROM ini. Wah, udah senang itu ya. Nah, jadi kalau ada klien kasih tahu, Bu, Ibu ini mestinya 80 derajat, di sini Ibu kurang. Nah, mungkin ada nyeri, ada sakit sendi atau apa, kita periksa ke dokter ya, Bu, gitu. Seperti itu mungkin. Ya. Nah, jadi harus kalian lakukan ya sebanyak 7 kali. Setiap CSL apapun itu, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ROM ini lakukan 7 kali. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalian buat ininya ya, buat video untuk kalian melakukan ini, ya, dilakukan pemeriksaan dari sesuai checklistnya itu, dari apa namanya hubungan dokter pasien, inform consent, baru lakukan pemeriksaan ROM-nya ini, ya, inspeksi, palpasi, kemudian pemeriksaan ROM dari sendi bahu, kemudian sendi siku, pergelangan tangan, jari tangan, lutut, dan kemudian pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Ya, jadi ada banyak ini. Ada pertanyaan lagi? Mohon maaf dokter, izin bertanya. Namanya? Izin perkenalkan diri, nama saya Nini Putrisa dengan NPM 20580111014. Ini dokter, untuk alatnya itu kan susah banget ya dokter dicarinya. Kemarin udah sempat nyari-nyari gitu.
dan nggak ada. Terus nyari online juga nggak datang-datang. Kemungkinannya seminggu lebih gitu, dokter. Gimana ya, dokter? Iya. Terima kasih, dokter. Kalian ada busur nggak? Nindi, ada busur nggak? Busur itu, busur kayak yang pakai di SMA itu loh. Oh itu, kalau itu masih bisa dicari sih, dokter, kayaknya. Nah iya, pakai busur itu. Ya, jadi busur itu dilobangin atau diapain gitu. Jadi jadi perlu 1 buah busur, ya, atau mungkin 2 buah busur deh. Kalau satu mungkin yang cuma 180 ya. Kalau 2 busur kan digabungkan, bisa dia jadi 360 derajat. Nah itu di busur itu ditempel ya pakai lem. Nah kemudian tengahnya dikasih lubang, ya. Nah ditambahkan lagi 2 penggaris yang panjangnya 30 cm, yang plastik aja. Penggaris plastik 30 cm, 30 cm 2. Jadi butuh 2 busur dan 2 penggaris panjang 30 cm. Nah, yang satu itu dimatikan ininya, dilem. Yang apa namanya? Penggaris yang satu yang 30 cm-nya. Yang penggaris yang lainnya itu bisa digerakkan. Jadi jangan dilem. Nah, itu bisa digerakkan. Nah, jadi kalian bisa ngukur tadi range of motion-nya itu berapa, jelas di situ. Jadi dengan menggunakan, ya buat sendiri bisa itu. Nggak perlu pakai alat goniometrinya beneran. Bisa dibuat dari busur. Ya, mistar busur yang ada di stationery itu. Ngerti nggak Nindi kira-kira? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, dokter. Ya, jadi butuh 2 busur. Jadi 360 derajat, ya kan satu busur kan 180. Ya, kemudian butuh 2 penggaris lagi yang panjang yang 30 cm. Yang plastik aja penggarisnya. Ya, satu plastiknya itu satu mistar plastiknya itu dilem biar dia jadi tidak bergerak. Nah, yang satunya harus bisa bergerak menyesuaikan ininya, menyesuaikan gerakan sendinya berapa. Ya, jadi dilobangin atau ditempel pokoknya. Bisa-bisa kalian lah bisa ini. Yang penting bisa di ini. Ya. Baik, dokter. Ada lagi pertanyaan? Sedikit, dokter. Perkenalkan, Ya, saya Hanifah. Kan tadi ada pemeriksaan di tangan ya, dokter, yang menekan itu. Nah, batasan kita pasien merasa sakit itu saat kita tekan biasa seperti ini, atau kita agak pijat gitu. Maksudnya agak kayak direfleksi gitu, dokter. Apa ditekan biasa aja? Terima kasih, dokter. Ini, iya, ya. Jadi standarnya itu kalian sendiri. Kalau kalian tekan sakit, berarti sakit. Kalian kekuatan. Jadi kalian coba dulu ke kalian. Tekanan itu sakit apa enggak. Ya kalian anggap kalian itu normal. Kalian pemeriksanya. Nah, kalau dia dengan tekanan yang kalian berikan sama kalian dia nggak sakit, ya apa dia merasa sakit. Kalau kalian tekan dengan tekanan yang tidak sakit pada kalian, berarti memang ada kelainan pasiennya. Jadi kalian coba dulu dengan diri kalian. Kalian palpasi dulu, kemudian tekan masing-masing persendian dari jari-jari kalian dengan tekanan yang tidak menyakitkan, ya, yang biasa. Yang sampai batas mana sih yang sakit? Kalian kan bisa ngukur kan ya. Nah, kalau dengan tekanan biasa yang kalian lakukan dengan diri kalian sendiri itu tidak sakit, tapi pada pasien dilakukan tekanan sebesar itu dia sakit, berarti memang ada nyeri tekan di dia. Gitu. Jadi anggap kalian sebagai normalnya. Ya. Jadi pemeriksa itu normal. Kalau dia dengan tekanan yang sama kita berikan ke kita merasa tidak sakit sebagai pemeriksa dan pasien merasakan nyeri, berarti memang ada nyeri tekan pada pasien. Nah, nyeri tekan itu bisa karena peradangan atau trauma, ya macam-macam sebabnya. Bagaimana Hanifah? Baik, dokter. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, videonya dibuat, ya, sesuai dengan checklist, dilakukan dengan giat latihannya, paling tidak lakukan 7 kali, ya, biar kalian terampil. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.